أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Bapak-bapak, ibu, rahimakumullah, malam hari ini biasanya kita ngaji ayat-ayat Al-Quran, tapi saya isi selingan dulu saja. Kita di luar pembahasan tafsir, yaitu tentang bagaimana program ekonominya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika jadi kepala negara di Madinah. Jadi Rasulullah memerintah di negeri Madinah ini kan tidak lama, dimulai dari tahun 1 Hijriah sampai beliau meninggal di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tetapi ternyata perkembangan ekonominya luar biasa sekali. Sebagai satu gambaran begini, ketika Rasulullah melakukan perang Badar, itu kan jumlah pasukannya ada 300 orang lebih. Kemudian para ulama ahli sejarah mendata jumlah kuda yang dimiliki oleh sahabat itu hanya 2 ekor. Dari 300 lebih belasan sahabat, ini kudanya hanya 2. Karena memang kuda itu mahal. Saat itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memperkirakan, atau di tempat yang lain, satu kuda itu 80 dinar. Itu sekitar 700 juta rupiah. Sehingga memang negara baru merintis di awal, untuk menyiapkan satu kudanya sudah sama mahal sekali. Itu kan sekarang kan alutsista, alat utama sistem pertahanan. Setahun berikutnya ketika perang Uhud, jumlah kuda yang dibawa di perang Uhud masih sama, baru 2 ekor juga. Tetapi nanti di tahun 9 Hijriah, ketika perang Tabuk, itu jumlah pasukan sahabat 30.000 orang. Ternyata kuda yang dibawa sudah menjadi 10.000 ekor, betul. Jadi tahun 2 Hijriah baru punya 2, tahun 3 Hijriah baru punya 2, tahun 9 menjadi 10.000. Termasuk dari jumlah penduduk. Tahun pertama Hijriah ketika Rasul masuk, itu penduduk Madinah itu baru 10.000 orang. 10.000 orang ini cukup sedikit lah. Itu pun yang Muslim hanya 5 sampai 6.000 orang. Sisanya Yahudi, orang-orang kafir. Berarti praktis yang Muslim hanya 5 sampai 6.000. Tetapi ketika Rasul wafat, itu jumlah warga negara Madinah itu minimal 30.000 Muslim. 11 tahun dari 5.000, 6.000 sampai 30.000 melonjak jadi 6 kali lipat. Itu kalau hanya mengandalkan angka kelahiran tidak mungkin. Artinya Madinah itu menjadi kota yang menarik untuk dikunjungi dan dijadikan tempat tinggal. Dan salah satu faktor yang menarik adalah faktor pertumbuhan ekonominya yang pesat sekali. Maka kita akan belajar secara sederhana saja, bagaimana sebetulnya konsep Rasulullah untuk program ekonomi di negara Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah, itu beliau melakukan 4 program awal. Program yang pertama adalah beliau membangun masjid, Masjid Nabawi. Itu Rasul beli pekarangan, diwakafkan jadi masjid. Jadi sebelum membuat program apapun, termasuk program ekonomi, itu pusat peradabannya ya harus ada masjid sebagai pusat kegiatan.
Maka Rasul di situ bisa menampung sahabat-sahabat ahli sufah yang tidak punya rumah. Rasul menjadikan masjid untuk memutuskan peradilan, menjadikan masjid untuk menerima tamu, bahkan menjadikan masjid untuk menawan pasukan kafir yang kalah. Ditawan itu di dalam Masjid Nabawi. Ini sebagai satu dalil orang kafir itu boleh masuk masjid. Sumamah bin Usal itu dulu ketika perang itu ditawan Rasul, ditaruh di masjid, di tiang masjid. 3 hari di dalam masjid dibebaskan Rasul, kemudian masuk Islam. Ya. Jadi kesimpulannya orang kafir boleh masuk masjid selama ada kemaslahatan. Ya, selama ada kemaslahatan. Dengan mengundang teknisi benerin AC masjid, telepon ya, sembarang telepon aja, ternyata yang dikirim teknisinya kok pakai kalung salib misalnya. Wah, ini Kristen ini. Boleh tidak kita terima? Nah, kalau diterima masuk masjid Pak, boleh saja. Kenapa? Ya memang itu maslahat ya. Udah undang kan untuk kemaslahatan masjid. Nah, sebatas seperti itu tidak masalah. Yang kedua, program Rasulullah adalah melakukan ta'akhi. Ta'akhi itu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ini sebetulnya motivasinya salah satu motivasi ekonomi juga. Kita bisa bayangkan orang muhajirin itu masuk ke kota Madinah dalam kondisi tidak membawa aset apapun. Okay. Tidak kaya, tidak miskin, masuk Madinah asetnya 0. Okay. Walaupun itu Abdurrahman bin Auf sekalipun, ya, itu asetnya ya ditinggal di kota Mekah. Ya. Maka untuk menghadapi potensi masalah sosial, satu muhajirin dipersaudarakan dengan satu ansor. Salah satunya untuk menyelesaikan faktor ekonomi. Biar orang ansor ini bisa mencukupi kebutuhan muhajirin. Jadi sebetulnya cara seperti ini praktis. Ya. Coba di Indonesia ini katakanlah jumlah orang miskin berapa? Kalau versi BPS orang miskin di Indonesia itu 23,85 juta. Itu hanya 8%. Tapi versi BPS ini terlalu rendah. Ya. Secara fakta saya yakin lebih banyak dari itu. Ya. Karena versi BPS itu hanya sederhana. Asal satu orang itu 1 bulan penghasilannya 609.000 rupiah. Setiap hari 20.000 rupiah. Di atas 20.000 sudah tidak miskin per orang. Ya. Ini saya kira tidak valid. Ya. Kalau ikut standar Bank Dunia di Indonesia ini 68% warga Indonesia hari ini miskin. 60% mayoritas. Ya. Atau kalau ikut standarnya Basnas, ya. Standarnya Basnas itu mereka kan setiap pengajuan muzaki kan diminta isi form komplit. Ya. Jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, ada ndak ibu hamil, ada ndak yang cacat dan sebagainya. Rata-rata menurut Basnas penduduk Indonesia itu bisa dikatakan cukup itu kalau per bulan penghasilannya 979.989 rupiah. 979.989 itu kan masalah mereka ya. Berarti 1 juta per orang. Andai kan yang miskin 50% ya sudah tanggung aja 50% yang kaya kan begitu ya. Itu caranya Rasulullah seperti itu. Ya. Maka Abdurrahman bin Auf sekalipun itu juga digaduhkan dengan satu orang ansor. Karena sekalipun orang seperti Abdurrahman bin Auf hari pertama pasti dia akan kesulitan untuk survive di kota Madinah. Ya. Akhirnya apa? Beberapa orang ansor itu menawarkan agar kebun kurma milik mereka itu dibagi jadi 2, setengah dikelola ansor, setengah dikelola oleh muhajirin. Tapi usul orang ansor ini ditolak oleh Rasulullah. Kenapa?
Karena tabiat muhajirin ini tabiatnya pedagang. Apalagi dari Quraisy. Quraisy itu ya pedagang. Walaupun tidak punya modal lah. Ya. Rasulullah dulu kan tidak punya modal. Ya. Sebelum nikah dengan Khadijah itu beliau dagang tanpa modal. Tetapi kerjasama dengan Khadijah yang akhirnya jadi istri beliau. Ya. Sehingga Rasulullah menyarankan orang Ansor tetap fokus di perkebunan, sementara orang-orang Mekah lebih fokus kepada perdagangan. Ini program yang kedua, Ta'afi. Ya. Saya dulu pernah dengar ada salah satu komunitas Sarupai. Itu caranya juga seperti itu. Ya. Di satu komunitas kalau ada yang kesulitan, siapa yang mau nanggung ini? Rasul pun juga seperti itu. Ya. Habis sholat isya berjamaah, karena punya tanggungan ahli sufah, jumlahnya kadang 70, kadang 100, kadang lebih. Itu kalau habis sisa ditawarkan, siapa yang punya sisa makanan di rumah tolong bawa teman-temannya, ada yang bawa 3, ada yang bawa 5, dibawa pulang ke rumah untuk apa? Bisa makan. Ya. Kemudian program yang ketiga, Rasulullah ini mendirikan pasar. Ya. Pasarnya Rasul itu wakaf dari Rasul juga. Jadi yang namanya fasilitas umum itu dulu mayoritasnya adalah hasil dari wakaf. Apapun itu ya. Entah itu jalan, entah pasar, entah masjid, entah irigasi, ya. Apapun. Entah itu jembatan. Nah, Rasulullah membuat pasar karena saat itu pasar itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Namanya transaksi dengan orang Yahudi, kalau secara fikih halalnya ya halal lah. Ya. Tetapi transaksi dengan orang Yahudi itu kan mereka sering curang, masih terlibat riba, apalagi pernah ketika di pasarnya Bani Qainuqa itu satu sahabat dilecehkan di dalam pasar mereka. Artinya sudah tidak kondusif. Akhirnya Rasulullah membuat pasar di dekat pasarnya salah satu pemuka Bani Nadir, Ka'ab bin Ashraf kalau nggak salah. Akhirnya dia marah-marah ya, ketika melihat Rasulullah membuat pasar. Ya. Pasarnya hanya berupa lapak-lapak sederhana saja. Hanya Ka'ab bin Ashraf marah-marah, dirusak lapak ini. Akhirnya Rasul mengumpulkan para sahabat. Dan Rasulullah bilang kepada para sahabat, hari ini pasar kita dirusak, besok saya akan bangun pasar yang membuat mereka lebih marah lagi. Hanya dibuat pasar lebih besar, ya di dekat pasarnya Bani Qainuqa. Dan pasarnya Rasul itu konsepnya bebas. Siapapun boleh berdagang di situ dan tidak ada pungutan sama sekali. Jadi sewa kios itu tidak ada. Siapa yang datang silakan gelar dagangan di pasarnya Rasulullah. Ya. Sehingga murni, ya, tidak ada PPN, tidak ada pajak, tidak ada sewa kios, tidak ada retribusi. Ya. Barang itu murni, kurangnya berapa, dia pengen ambil keuntungan berapa, ya sudah. Dan itu betul-betul di bawah pengawasan Rasulullah. Ya. Sebetulnya retribusi itu kan wajar, ya. Pedagang bayar retribusi, sampah, itu kan ada yang balik kan tidak masalah. Ya. Tetapi Rasul bebaskan itu semuanya. Ya. Dan praktek keseharian pasar itu pun selalu di bawah kontrol Rasulullah. Ya. Mungkin dengan pernah dengar hadis ketika Rasulullah memergoki satu sahabat, ya, dagang entah korma atau apa di dalam karung, di atasnya kan bagus-bagus deh. Oleh Rasul dirogoh, ya. Ternyata apa? Di tengah karung itu busuk, ya. Oleh Rasul kemudian ditegur, ya. Jadi Rasul itu kalau siang hari biasa sidak ke pasar, ya.
Jadi dinamika pedagang saat itu ya sama, ya. Cuma hari ini mungkin lebih rumit. Dulu itu pernah ada pedagang itu kejogi harga itu juga ada. Namanya Hatib bin Abi Baltoah. Itu sahabat terkenal ini. Ini kan pedagang pasar itu kan pada komplain, ya. Nah ini Hatib ini masuk pasar, lalu harga standar sudah jalan baik, ya. Lalu kemudian apa? Ini beliau ini apa? Ngejoki harga. Tapi setahu saya kasus ini terjadi pada masa Umar, setahu saya, bukan pada masa Rasul. Jadi akhirnya begini, ya ini sekedar cerita saja. Umar itu membuat kebijakan, datangi Hatib bin Abi Baltoah ditegur, ya. Irfa samanak au irfa rijlaik. Kamu angkat hargamu, kalau tidak mau kamu angkat kakimu dari pasar. Sampai seperti itu. Angkat hargamu, atau kalau tidak mau, angkat kaki kamu aja, keluar dari pasar. Hanya Hatib bin Abi Baltoah tidak mau. Ya, dia ngeyel. Ya, kalau saya tidak boleh menurunkan harga, saya lebih baik nggak jualan di pasar. Akhirnya apa? Dia jual di rumah. Akhirnya apa? Orang-orang pada belanja di rumahnya Hatib bin Abi Baltoah. Lah di rumahnya lebih murah kok, di pasar lebih mahal. Ini ternyata kebijakan Umar ini diralat. Umar terus berpikir, ini kalau saya atur-atur seperti ini, toh yang dirugikan kan pedagang, dan pedagang kan jumlahnya tidak sebanyak pembeli kan, apa nih? Sementara mayoritas itu jadi pembeli, sehingga yang diuntungkan adalah pembeli. Maka akhirnya apa? Umar bin Khattab membiarkan kondisi seperti itu. Ya. Kenapa pertimbangannya? Pertimbangannya kemaslahatan harga murah itu dirasakan lebih banyak orang. Mudaratnya kepada pedagang lebih dirasakan lebih sedikit orang. Ya. Jadi sebetulnya masalah harga itu tidak ada aturan yang baku. Tapi kan yang terpenting niatnya itu, ya. Orang menurunkan harga itu niatnya biar memudahkan kaum muslimin untuk belanja murah, ya tidak ada masalah. Ya. Tapi kadang-kadang niatnya itu kan mematikan orang lain. Nah, udah niatnya sudah keliru ya sudah. Ya. Ini kan namanya orang beramal itu kan tergantung dari apa? Niatnya. Hari ini kan udah dunianya dunia kapitalis. Ya. Orang ini kadang-kadang dirugikan, ya, kadang-kadang membakar uang istilahnya, ya, dalam rangka untuk mematikan orang lain. Ya. Ini program yang ketiga. Ya. Akhirnya apa? 3 tahun sejak pasar ini berdiri, pasar Yahudi tutup. Hanya waktu 3 tahun menutup pasar mereka. Ya. Ya. Karena siapapun tetap akan lebih memilih masuk ke pasar kaum muslimin. Timbangannya dijamin baik, takarannya dijamin baik, pasti orangnya jujur. Ya. Ya. Ini program yang ketiga. Nah, program yang keempat, beliau membuat namanya Piagam Madinah. Ya. Piagam Madinah ini kesepakatan antara seluruh warga Madinah, baik muslim maupun kafir. Kalau orang muslim kan tetap terikat dengan satu akidah, itu jelas. Tapi kan negara itu kan isinya majemuk, latar belakang agamanya berbeda-beda. Maka oleh Rasul diikat dengan satu ikatan, yaitu Piagam Madinah. Ya. Ini konstitusi tertulis pertama di dunia, kata para ahli sejarah itu. Yang salah satu poinnya adalah kalau Madinah ada yang menyerang dari luar, maka seluruh warga, baik Muslim maupun Yahudi maupun orang-orang musyrik, harus bersatu padu untuk melawan penjajahan dari luar kota Madinah. Salah satu klausulnya seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sendiri itu memang jiwanya itu jiwa pedagang sejak awal.
Ketika beliau masih muda, umur 15 tahun, sudah mulai ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Ya. Sampai akhirnya karena beliau biasa membantu paman-paman beliau, karena tidak punya modal, disarankan oleh Abu Thalib, ini aja kamu ikut saja Khadijah. Dia butuh beberapa pedagang yang bisa menjualkan barangnya. Dan Khadijah ini dikenal berani memberikan istilahnya gaji atau komisi 2 kali lipat dari yang lain. Ya. Yang penting orangnya profesional, jujur. Hanya Rasulullah ikut Khadijah saat itu ke Busro, wilayah Sam, digaji 2 kali lipat. Kemudian ketika mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, ditambah 2 kali lipatnya lagi. Hanya 2 bulan 10 hari setelah Rasul selesai berdagang membantu Khadijah, kemudian beliau menikah dengan Khadijah. Setelah menikah pun terindikasi Rasul itu beberapa kali mengadakan perjalanan dagang. Pernah ke Yaman, pernah ke Khubasah, pernah ke beberapa tempat yang lain. Itu artinya setelah menikah pun tidak betul kalau Rasul tidak bekerja. Beliau tetap berdagang. Walaupun mungkin meneruskan bisnis sebelum beliau menikah, sehingga tetap menjalankan barang dagangan istri beliau. Nah, mungkin bisa jadi juga masalah kesepakatan komisi dan sebagainya mungkin bisa jadi ya sama dengan seperti dulu. Yang jelas Rasul ini tetap menjalankan aktivitas dagang. Makanya kemudian program Rasulullah di kota Madinah, beliau fokus kepada 2 program. Pertama program perdagangan, yang kedua program pertanian. Program perdagangan ini terutama orang-orang Quraisy, para sahabat dari suku Quraisy. Dan ketika mereka berdagang bukan hanya di sekitar kota Madinah, tetapi ke Sam, ke Yaman. Maka kemudian diabadikan dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy. Ilah itu kebiasaan orang-orang Quraisy untuk dagang. Ketika di musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke negeri Sam. Dan ilah ini rintisannya simbahnya Rasul namanya Mbah Hashim, mbah buyutnya Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Simbah buyutnya ini yang mulai merintis jalur perdagangan yang kemudian dinamakan ilah ini tadi. Kemudian diteruskan oleh keturunan beliau. Ini program yang pertama, berdagang. Saking mulianya profesi pedagang dalam agama Islam, itu ada satu ayat itu isinya memuji pedagang. Allah berfirman apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Surat An-Nur ayat 37. Rijalun, laki-laki, la tulhihim, tidak melalaikan mereka, tijaratun, perdagangan mereka, wala bai'un, dan juga jual beli mereka, an dzikrillah, dari zikrullah, wa iqamis shalah, tidak terlalaikan dari sholat, wa ita'iz zakah, tidak terlalaikan dari menunaikan zakat. Orang kalau jadi pedagang tidak terlalaikan dari zikrullah, dari sholat, dari zakat, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena faktanya hari ini kebanyakan pedagang itu terlalaikan dari ini semuanya, dari zikrullah, dari sholat. Saya punya teman pedagang di pasar Gembolong itu cerita. Gembolong itu kalau subuh
Kalau saya sholat jamaah, Pak, itu yang ikut sholat hanya sedikit sekali. Hampir semuanya tidak sholat subuh. Saya pas ngisi pengajian di Gemolong yang dekat pasar, saya tanya kepada jamaah itu, apa betul Pak pedagang di sini kalau subuh itu kebanyakan nggak sholat? Ya betul juga. Ya. Ya. Nah, orang baru dagang di pasar aja sudah berani meninggalkan sholat apa? Sholat subuh. Apalagi wa ita'i zakat, terlalaikan dari bayar zakat. Loh, itu mungkin lebih banyak lagi. Ya. Lebih banyak lagi. Ya. Nah, Rasul fokus ke pertama perdagangan. Perdagangan itu sederhana teorinya, memindahkan barang dari tempat yang murah ke tempat yang lebih mahal, itu aja Pak. Sederhana sekali. Maka profesi pedagang ini salah satu profesi yang paling luwes kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sekarang begini Pak, kita lihat di lingkungan kita lah. Orang-orang kaya itu kan lewat banyak jalur. Ada orang kaya itu memang dia punya posisi jabatan strategis, entah itu di perusahaan, di pabrik, sehingga gajinya tinggi, ya. Sebulan mungkin 50 juta, mungkin 100 juta. Tetapi orang yang bisa nembus pekerjaan seperti itu kan langka, ya. Punya keahlian tertentu itu kan langka, tidak semua orang bisa. Orang ada yang kaya karena jadi pejabat, ya terlepas ini Khatom atau Sukrat ya. Orang jadi pejabat yang kaya raya itu kan kesempatannya juga langka, ya. Modal uangnya banyak, ya. Apalagi ya sudah banyak yang sifatnya lah. Tetapi beda dengan pedagang. Pedagang itu punya modal 100 juta jalan, punya modal 10 juta jalan, punya modal 1 juta jalan, punya modal 10.000 jalan, nggak punya modal jalan. Enaknya pedagang itu seperti itu, ya. Tinggal kita cari celahnya saja. Offline boleh, online boleh. Adanya perdagangan online itu sebetulnya celah bagi orang-orang yang introvert, orang yang tertutup. Itu biar kalau jadi pedagang kan terkendala, ya. Tapi kalau dia memanfaatkan jalur online, orang introvert pun bisa sukses, ya. Dan tiap-tiap jenis perdagangan itu ada yang levelnya rendah, ada yang levelnya tinggi. Itu setiap jenis perdagangan pasti seperti itu. Satu contoh beginilah, orang dagang emas, toko emas ya, itu yang omsetnya triliunan ya ada. Ya, toko-toko emas di Solo itu yang rame-rame itu jalan masuk itu harus ngambil nomor antrian dulu, Pak. Urut antri. Itu ya ada. Yang toko emas yang sedang juga ada. Tapi yang di pinggir jalan, buka lapak di pinggir jalan pakai timbangan yang manual itu juga ada. Ya. Orang usaha emas itu yang paling level rendah ada, yang besar juga ada. Dan itu berlaku di bidang apapun, ya. Orang bisnis kuliner yang omsetnya triliunan ya ada, tapi yang omsetnya apa? Ya sekedar pinggir jalan ya ada. Orang buka toko kelontong yang mungkin omsetnya sehari ratusan ribu ya ada, tapi juga ada yang punya Alfamart mungkin puluhan ribu cabang juga ada. Ya. Sehingga yang namanya perdagangan itu memang seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, fokus Rasulullah adalah mengembangkan bidang pertanian yang ini dikelola oleh orang-orang Ansor, sehingga mereka betul-betul profesional. Ya, saking begini, perdagangan utama, perkebunan utama orang Ansor kan kurma. Ya. Saking profesionalnya itu mereka bisa naksir. Ya. Ini kurma siap panen itu berapa sok nanti hasilnya itu sudah titis betul. Sampai seperti itu. Ya. Sehingga yang namanya program swasembada pangan itu program yang tidak boleh ditawar-tawar sebetulnya. Kalau mengandalkan impor itu bahaya sekali. Negara kok pangan mengandalkan impor itu dalam kondisi normal mungkin bisa jalan. Tapi dalam kondisi tidak normal bahaya. Kondisi tidak normal misalnya terjadi perang. Ya. Pemasok bahan baku kita itu sedang perang atau ada perang dunia, mereka nggak mungkin barang pertanian boleh kita beli, tidak mungkin. Mereka aja butuh kok, ya dalam kondisi perang. Ya.
Artinya apa? Kita punya uang saja tidak bisa beli. Mungkin juga karena faktor bencana alam, ya. Gagal panen semua seluruh dunia, mereka nggak mungkin mau jual, Pak. Ya. Makanya yang namanya swasembada pangan itu sangat penting sekali, ya, untuk keamanan negara juga. Ya. Ini yang pertama, ya, secara garis besar seperti itu. Ya. Yang kedua, Rasulullah ini mengelola negara dengan mengandalkan sumber-sumber pendanaan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Maka secara garis besar ada sumber-sumber pendanaan dari orang Muslim, ada sumber pendanaan dari orang kafir, ada juga sumber pendanaan dari negara sendiri. Ya. Pertama, apa sumber pendanaan negara yang boleh dipungut dari orang Muslim? Ada dua. Pertama zakat, yang kedua sedekah sunnah. Ya. Adapun zakat, negara diberikan kewenangan untuk memaksa. Ya. Zakat negara harus memaksa. Ya. Dasar hukumnya langsung legalisasi dari Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 60. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari mereka itu sedekah, maksudnya zakat. Ya. Itu juga untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Ambil dari orang kaya, berikan kepada orang miskin. Kenapa kok zakat ini wajib dan negara boleh memungut secara paksa? Karena zakat ini nanti untuk menyelesaikan perkara-perkara darurat di satu negara. 8 kelompok penerima zakat ini kelompok-kelompok yang darurat semuanya. Terutama fakir dan miskin dimanapun tetap ada. Fakir dan miskin tetap ada. Belum lagi fisabilillah, keperluan perang. Kalau negara ini diserbu oleh orang kafir, maka zakat boleh diberikan kepada mujahid. Ya. Maka kalau suatu negara itu sudah mengamalkan surat At-Taubah ayat 60, kebutuhan darurat itu sudah terselesaikan insya Allah. Indonesia ini tahun 2025 potensi zakat mal itu 327 triliun. 327 triliun. Andaikan itu tertunaikan semuanya. Tadi orang miskin versi BPS berapa? 23,85 juta. Nah, pakai versi BPS ini lah yang ini kan betul-betul miskinnya luar biasa ini, 23,85. Betul-betul darurat. Itu per jiwa per tahun akan mendapatkan 13 juta rupiah per orang itu. Dibuat rata-rata per bulan dapat 1 juta rupiah. Sehingga kalau ada satu keluarga jumlah anggota keluarga 5 orang, suami, istri, 3 anak, itu per bulan dia dapat 5 juta rupiah. Dari mana sumbernya? Dari zakat orang-orang kaya di Indonesia. Sudah selesai Pak? Nyalakan orang kecil sudah selesai. Ya. Kalau dulu pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu masalahnya kompleks. Sudah orang fakir miskin ya banyak. Saat itu kaum muslimin diserbu orang-orang Tatar, orang-orang kafir. Zakatnya terbatas. Kalau zakat itu diberikan kepada fakir miskin untuk biaya perang tidak kebagian. Kalau dipakai untuk kebutuhan perang, fakir miskin kelaparan mati nanti. Terus gimana solusinya? Ibnu Taimiyah mengatakan berikan zakat untuk perang dan biarkan fakir miskin kelaparan. Kenapa? Karena pilih yang paling darurat. Beliau mengatakan, kalau zakat itu diberikan kepada fakir miskin,
nanti dampaknya seluruh negeri mati semuanya. Karena yang perang tidak ada, orang kafir masuk dibunuh semuanya, mati semua kan Pak ya? Tetapi kalau zakat diberikan kepada mujahid untuk perang, negara bisa, insya Allah bisa bertahan dari serbuan orang-orang kafir. Adapun orang-orang miskin kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai seperti itu. Jadi yang namanya zakat itu untuk kebutuhan yang betul-betul darurat. Makanya begini, dalam Islam tidak ada satupun pungutan yang wajib kecuali zakat. Tidak ada. Kalaupun ada pungutan yang wajib selain zakat, itu biasanya opsional. Opsional itu ada pilihan yang lain. Satu contoh, ada orang melanggar sumpah. Demi Allah, ini misalkan ya, demi Allah besok saya akan sholat duha misalnya ya. Lah kok dia melanggar tidak sholat duha? Kalau sudah ucapan demi Allah itu berapa? Berarti dia melanggar sumpah. Maka kafarohnya yang mengeluarkan harta, kasih makan 10 orang miskin, atau kasih pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Kan dipaksa ini ya. Tapi ada opsi keempat. Kalau nomor 1, 2, 3 tidak sanggup, silakan pilih opsi keempat. Puasa 3 hari, boleh puasa. Melanggar larangan ihram juga sama. Pas ihram kok cukur rambut, nah, kamu harus membeli 1 kambing atau kasih 6 makanan kepada 6 orang miskin. Tapi kalau tidak mampu, silakan ganti puasa 3 hari. Kan ada opsi ya? Tapi kalau zakat wajib mutlak. Ini yang pertama. Yang kedua, sumber dari orang-orang muslim, warga negara yang muslim itu apa? Namanya sedekah sunnah. Ya, sedekah sunnah itu yang paling besar adalah dari wakaf. Maka yang namanya wakaf itu pilar peradaban sejak zaman dahulu. Rumah sakit pada masa Bani Abbasiyah, kenapa rumah sakit bisa gratis? Karena wakaf. Wakaf untuk rumah sakit termasuk wakaf lahan-lahan peternakan, pertanian, perdagangan untuk mendukung apa? Operasional rumah sakit. Kenapa kok satu sekolah juga gratis? Karena wakaf. Maka di negara-negara Timur Tengah itu ada Kementerian Wakaf. Kalau zakat itu tidak diurusi kementerian, Pak, karena zakat itu jumlahnya hanya sedikit. Ya. Orang Islam itu kalau diiming-imingi dengan kesempatan beramal soleh, insya Allah lebih apa? Semangat. Ya. Jadi bangun jalan tol, tawarkan aja wakaf, insya Allah lebih efektif, Pak. Karena yang namanya orang Muslim itu apa? Semangat. Rasul itu ketika memberikan motivasi kepada sahabat, dimotivasi dengan jannah. Kenapa kok kuda tadi jumlahnya bisa 10.000? Ada 100 hadis lebih motivasi Rasul untuk memelihara kuda perang. Okay. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasul mengatakan apa? Barang siapa yang memelihara kuda karena iman pada Allah, mengharap janji Allah dan yakin dengan janji Allah, maka setiap makanannya, setiap minumannya, setiap kotorannya, setiap kencingnya kuda akan menjadi timbangan amal soleh nanti di hari akhirat. Sampai seperti itu. Jadinya apa di sini? 10.000 ekor kuda. Buat anak panah, Rasul mengatakan apa? 1 anak panah ini bisa memasukkan 3 orang ke surga. Pertama yang membuatnya, ya, karena mengharap pahala Allah. Yang kedua yang menyiapkannya untuk jihad. Yang ketiga yang memanahkannya di medan jihad. Jadi tanpa anggaran negara, itu negara Rasul itu sudah jalan. Kuda hasil dari warga Madinah. Anak panah alutsista dari warga, selesai. Bahkan yang namanya pasukan perang sekalipun itu dari warga. Rasul tidak membuat anggaran gaji. Karena tidak ada anggaran gaji untuk pasukan tentara, maka mereka berhak mendapat ghanimah. Maka pada masa Rasul itu tidak ada perbedaan warga sipil dan warga militer, itu tidak ada. Semuanya yang militer, yang sehat. Ya.
Hari ini justru dianut beberapa negara, negara Cina, Singapura, Korea Selatan, Korea Utara. Ya. Itu kan mereka punya program wajib militer. Ya. Nah kalau dulu ada yang bilang itu orang Cina yang kerja di sini kok badannya tegap, jangan-jangan tentara. Walaupun mereka sipil, mereka tuh sudah terdidik militer. Mereka punya program wajib apa? Wajib militer. Ya. Sampai seperti itu. Ya. Ini sumber dari warga yang muslim. Pertama zakat, yang kedua dari apa? Sedekah sunnah, terutama wakaf. Maka Bu Sri Mulyani dulu kan programnya sama. Membuat program wakaf, bukan program zakat. Karena yang betul-betul bisa penunjang operasional negara itu wakaf. Ya. Irigasi wakaf, sumur wakaf, jalan wakaf, pasar wakaf. Karena kaum muslim itu kalau sedekah jariyah, wakaf itu kan sedekah jariyah, Pak. Itu semangatnya luar biasa. Okay. Nah, semangatnya luar biasa. Nah, sekarang kan tidak ada roh seperti itu kan sengaja dimatikan. Okay. Kemarin di Klaten itu banyak warga demo, kenapa? Rumahnya tidak jadi dibeli untuk jalan tol. Sudah terlanjur beli rumah, rumahnya nggak jadi dibeli. Ya. Jadi semuanya sudah terdidik dengan semata-mata materi. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Yang kedua, sumber pendanaan dari orang kafir, warga negara kafir dari mana? Pertama dari jiz'ah. Jiz'ah ini semacam iuran tahunan, tetapi nanti mereka mendapat imbal balik berupa kebebasan beraktivitas, dijamin keamanannya. Karena orang muslim wajib zakat, ya orang kafir harus ada sesuatu yang mereka keluarkan, namanya jiz'ah. Dan jiz'ah ini hanya berlaku untuk kepala keluarga. Itu pun yang mampu. Kepala keluarga yang tidak mampu tidak kena jiz'ah. Yang kedua, ghanimah, rampasan perang. Tapi ghanimah ini porsinya hanya sedikit. Karena 80% ghanimah itu nanti diberikan kepada pasukan. Ya. Hanya negara itu hanya mengelola 20%. Nah, nanti yang ketiga, sumber dari negara sendiri. Ya, badan usaha milik negara yang terutama kalau zaman dulu namanya khoros. Khoros itu tanah-tanah yang dikuasai negara. Ya, kaum muslimin menyerang suatu negeri kafir yang tidak mau tunduk, malah mereka melawan, kan dapat ghanimah. Ghanimahnya dibagi. Tapi nek ghanimah berupa tanah perkebunan tidak mungkin dibagi. Maka pada masa Umar bin Khattab, beliau beristihad tanah-tanah hasil ghanimah nanti dikelola negara, hasilnya dikembalikan kepada warga negara. Kenapa? Kalau itu dijadikan ghanimah, bubar nanti jihadnya. Tentara dapat tanah di sana. Ya nanti waktu mereka habis untuk mengelola tanah, tidak ada yang perang lagi. Ya. Maka dinamakan khoros, tanah yang dikelola negara. Baik itu pertanian, perkebunan, nanti kalau ada bahan tambang, ya nanti rikas namanya, dikelola oleh negara. Ya. Jadi pada masa Rasulullah, pada masa Umar bin Khattab, pada masa Bani Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah, itu ya sumber-sumbernya terbatas itu. Ya. Entah dari zakat, entah dari sedekah sunnah, entah dari jiz'ah, dari ghanimah, dari khoros, dari rikas, ya. Sehingga tidak ada yang namanya pajak. Pajak pada masa Umar itu hanya untuk barang dagangan 10% al-usr. Jadi salah satu penghasilan negara pada masa Umar itu ada satu tambah namanya usr, 1/10 dari barang dagangan yang masuk. Tapi itu bukan PPN. Kalau PPN kan pajak pertambahan nilai, ya. Kalau kita jual telur tidak ada PPN-nya, tapi kalau sudah dibuat roti ada pertambahan nilai. Dan setiap tahapan pemasaran produksi nanti kena PPN lagi, seperti itu. Umar bin Khattab menetapkan itu karena membalas tindakan orang kafir. Orang muslim masuk ke negeri kafir, oleh sana dipalak 10%, baru boleh masuk. Ya. Seperti Donald Trump kan gitu, kan? Dari Indonesia 32%, dari mana? Sekian persen. Dulu Umar juga dikerjain seperti itu.
Maka untuk mempertahankan persaingan di bidang perdagangan, Rasul Umar bin Khattab membalas dengan balasan yang setimpal. Untuk negara tertentu yang mengenakan tarif perdagangan 10%, maka Umar membalas dari negara itu masuk sini juga 10%. Kenapa? Kalau tidak begitu kan tidak bisa bersaing mengenai pedagang Muslim. Jadi dalam rangka untuk membalas itu saja. Ya. Adapun pajak secara umum tidak dikenal. Ya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, itu kan beda pemerintahan. Suksesinya suksesi pemerintahan, bukan suksesi pemimpin. Suksesi pemimpin itu begini Pak, dari Jokowi ke Pak Prabowo itu suksesi pemimpin. Itu kan programnya masih nyambung ya. Tapi kalau suksesi pemerintahan itu sudah nggak nyambung. Suksesi pemerintahan misalnya Timur Leste pisah dari Indonesia kan suksesi pemerintahan. Timur Leste itu udah negara baru. Dari Umayyah ke Abbasiyah ke Utsmaniyah itu negara-negara baru. Itu enggak janjian, tapi ternyata secara umum mereka tidak mengenal istilah pajak. Ya kecuali dalam kasus atau penguasa tertentu yang dolim. Ya. Sehingga urut-urutannya pengelolaan negara itu, pertama negara itu dia mengandalkan pemasukannya berdasarkan sumber-sumber yang dibenarkan oleh syariat Islam. Tadi ya, dari orang Muslim tadi, dari orang kafir ini, dari negara seperti itu. Setelah mendapatkan anggaran tadi, maka kemudian dikelola dengan amanah. Ya. Sehingga Umar bin Khattab memiliki satu prinsip, saya mengelola harta negara seperti saya mengelola harta anak yatim. Sampai seperti itu. Yang kedua, kalau ternyata sumber pendanaan ini masih kurang, maka solusi yang kedua, melakukan tabaruat. Tabaruat ini menggalang donasi dari warga negara. Sifatnya sukarela. Ya, sifatnya sukarela. Tabaruat ini dulu pernah dilakukan Presiden Soekarno. Misalnya ketika pengen beli pesawat, menggalang dana dari orang-orang Aceh, mengumpulkan donasi emas, dibelikan 2 pesawat. Pesawat Seulawah yang kemudian jadi cikal bakal pesawat Garuda. Itu hasil tabaruat. Dulu malah tidak punya utang gitu. Wakaf pun awal-awal RI berdiri, wakaf itu banyak. Gedung kura-kura DPR itu hasil wakaf. Calon pondok Darun Najah itu sebetulnya, tapi diwakafkan itu jadi gedung apa? Gedung DPR. Nah ini langkah yang kedua, tabaruat. Ya. Seperti Rasul ketika perang Tabuk, anggaran negara kurang, maka beliau melakukan tabaruat, memotivasi para sahabat untuk menggalang dana untuk perang Tabuk. Nah, baru yang terakhir, kalau solusi pertama dan solusi kedua sudah tidak mencukupi, baru terpaksa, ya, baru terpaksa nanti negara melakukan pungutan berupa pajak. Ini pun sifatnya insidental. Selama kondisi negara memang betul-betul kolaps, tidak ada sumber pendanaan yang lain. Tapi pajak pun, para ulama menjelaskan, itu tidak dikenakan kepada objek berupa benda. Sehingga pajak ketika dalam kondisi darurat pun, itu tidak boleh dikenakan kepada benda. Pajak tanah, pajak rumah, pajak kendaraan, tidak boleh. Itu seperti orang Persia dulu. Persia itu kan pajaknya seperti itu. Adapun konsep Islam, kalau dalam kondisi darurat, objek pajak itu adalah manusia, bukan benda. Manusianya siapa? Dipilih-pilih oleh negara. Hanya manusia atau warga yang dianggap mampu saja yang diberikan kewajiban pajak, karena kondisi negara memang dalam kondisi betul-betul darurat. Standar mampu berapa? Bagaimana? Sebagian mengatakan standar mampu warga negara yang jadi objek wajib pajak nanti adalah
warga negara yang punya tabungan senilai 1 nisab zakat mal atau 85 gram emas atau kurang lebih 200 juta rupiah. Orang yang punya tabungan bertahan 1 tahun mandek, nah berarti kan uangnya turah itu. Nah, baru dia terkena kewajiban pajak, itu pun dalam kondisi darurat sementara. Nanti kalau sudah stabil lagi ya sudah, cukup mengandalkan tadi pendanaan di awal tadi. Ya. Itu dicontohkan oleh Rasul, dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin juga seperti tadi. Ya. Ini sebagai satu gambaran singkat bagaimana konsep negara pada masa Rasulullah juga pada masa Khulafaur Rasyidin melakukan program-program ekonomi mereka. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. Ya, cukup ya. Arah pembayaran yang bukan dulu zaman itu kan hingga bacaan kualitas dan jamin yang mas untuk nilainya mas juga manfaatnya kalau dijual untuk nilainya sama. Pertanyaan kajian apa dua karena sama itu harusnya. Ya, kalau dulu orang bertransaksi dengan dinar dan dirham, apa rahasianya nilai kekuatan emas dan perak itu tetap stabil, gitu ya. Kalau pada masa Rasul 1 dinar itu bisa untuk membeli 1 ekor kambing. Hari ini 1 dinar masih bisa untuk beli 1 ekor kambing. Bahkan sekarang harga emas itu naiknya sudah tidak wajar, sehingga karena 1 dinar itu mungkin sekarang 9 juta bisa beli 2 kambing Pak sekarang itu. Ya. Sehingga namanya kekuatan emas memang luar biasa. Begitu juga dengan dirham. Hanya dirham ini memang kenaikannya tidak sebesar emas. Ya. Saya tidak tahu apa rahasianya, kok bisa seperti itu. Saya tidak tahu, hanya saja begini, bahwa namanya alat tukar itu memang idealnya ya berdasarkan konsep Islam ada nilai real, ya, seperti dinar dan dirham. Kan ada wujudnya, Pak. Orang nyimpen emas itu ya dimanapun tempatnya ya harganya sama seperti itu. Emas bentuknya bunder dengan belah jadi 2, ya tetap laku. Dia punya emas, walaupun emasnya patah, atau punya dinar belah jadi 2, bawa ke toko emas, ya tetap laku juga, harganya juga sama. Ya, kalaupun selisih hanya sedikit lah. Ada banyak toko-toko emas yang tanpa surat pun juga mau menerima. Adapun uang kertas ini kan mengandung banyak kelemahan. Ya. Pada dasarnya itu kan tidak ada nilainya. Sama-sama uang kertas, lebarnya mungkin sama-sama 7 cm, panjangnya sama-sama 30 cm, 20 cm lah misalnya. Sama-sama 1 lembar, kenapa yang ini 1.000? Yang gambarnya ini kok 10.000, gambarnya 100.000, yang ini 50.000. Bedanya apa? Kan sama-sama kertas ya. Bedanya hanya tulisannya saja. Sehingga sebenarnya itu kalau misalnya underlying, tidak didukung oleh aset yang pasti. Ya. Makanya alat tukar yang betul-betul diakui sampai sekarang ya dinar dan dirham. Dan ternyata beberapa negara hari ini termasuk Rusia, Cina, ya, itu sedang punya program besar-besaran untuk menambah cadangan emas, karena mereka sadar namanya mengandalkan uang kertas ini ya ya makin lama kan tetap terjadi inflasi. Hari ini tahun 2025, 10 tahun yang lalu tahun 2015. Jenengan yang tahun 2015 punya tabungan 100 juta rupiah.
itu sekarang 100 juta hari ini dengan 10 tahun yang lalu kan kekuatannya sudah beda, Pak. 10 tahun yang lalu mungkin 100 juta sudah bisa beli mobil. 2015 itu mungkin mobil-mobil seperti Agya itu baru harganya mungkin 115 juta itu udah dapat mobil. Hari ini 100 juta Pak bisa beli mobil yang murah-murah yang baru? Sudah tidak bisa. Andaikan 2015 uang 100 juta itu jenengan belikan emas, hari ini sudah naik menjadi 350 juta rupiah. Kalau 10 tahun yang akan datang kita belum tahu, Pak. Tapi 10 tahun yang kemarin, 10 tahun terakhir kita kemarin, itu emas sudah naik 3,5 kali lipat. Jadi 2015 uang 100 juta, didiamkan tetap uang nilainya menurun, tapi berikan emas jadi 350 juta rupiah. Ya. Ini apa? Ya, alat transaksi yang dipakai oleh Rasulullah dan pada masa-masa apa kejayaan kaum muslimin. Ya. Begitu saja, ya? Sudah cukup? Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.